Jadi saya bertanya, apa hubungannya kerajaan Campak dengan ilmu silat di Minangkabau? Ilmu silat harimau Campak itu diajarkan ranah Minang sampai saat ini. Betul sekali, itu memiliki satu keterkaitan yang kuat ya, antara Minang, Kelantan, Campak ya. Itu memiliki keterikatan sejarah yang luar biasa itu. Jadi pengaruh Pagaruyung Minang ini luar biasa ya. Mereka saling keterkaitan zaman dulunya itu, saling terkait. Dan Campak itu yang memang yang pertama kali kerajaan muslim boleh dikata di Asia itu, mungkin dia pertama kali itu memiliki kerajaan yang besar. Saat itu namanya Vietnam ya. Dulu itu kalau nggak salah abad ke-9 itu masuk negeri Campak itu. Makanya pendakwa-pendakwa Islam dari Campak itu yang menjadi warna kemusliman Asia Tenggara ini. Makanya kita nggak boleh tuh melupakan itu perannya Campak itu terhadap agama kita. Indonesia juga sama termasuknya, itu peran pendakwa di Campak itu luar biasa. Sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam di zaman sekarang. Kita bisa beribadah kepada Allah itu. Itu pendakwa-pendakwa dari Campak. Begitu juga di negeri Malaya, khususnya Kelantan, khususnya Terengganu, Kedah juga sama. Itu juga kerajaan tua di di Malaya. Yang kalau dulu namanya Malaya. Penting adanya daulah sama kesultanan. Waduh. Nyebar. Betul. Dulu masih zaman Daulah Abbasiyah deh kalau nggak salah itu. Awalnya itu sebelum Turki ya, kembali ke Turki itu. Apalagi dari dulu itu memang kita itu satu. Ketika Campak itu muncul, mereka selalu menyebut kepada negara-negara yang sekarang kita lah anggap satu negara negara Asia Tenggara ya. Mereka menyebutnya, ini orang-orang Campak pendakwah itu adalah bumi Nusantara. Jadi kalau ente ngomong Nusantara, bukan dari Aceh sampai Merauke, bukan dari Sabang sampai Merauke. Hakikatnya Nusantara itu meliputi Siam, Thailand, bagian Patani, bagian selatan, termasuk Malaysia itu Nusantara. Kalimantan, Sarawak itu Nusantara, sampai Brunei itu Nusantara, dan terakhir Filipina. Lawan itu ya. Iya, jadi kalau kita lihat sebagian dari Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina dulu namanya Nusantara. Bumi Nusantara. Sebelum terpecah menjadi negara-negara gitu. Makanya kaget ketika di Malaysia itu ngobrol-ngobrol dia nyebut Nusantara gitu. Ya dimaksud Nusantara Malaysia. Indonesia juga punya Nusantara. Dan ternyata pas Anda selidiki, negara-negara yang masuk dalam ranah Nusantara ini berdasarkan satu kitab ya, kitab dari Cina yang menyebutkan tentang negeri Nusantara. Nah, mereka ada petanya itu, Anda lihat di kitab itu, di kitab tua itu Anda lihat ada petanya, dan Anda kaget. Jadi yang ditandai Nusantara itu dari Filipina, Patani, atau dulu namanya Siam tuh, Malaysia, Indonesia semuanya, tapi Papua Nugini nggak termasuk itu. Bahkan Timor Leste termasuk Nusantara. Australia nggak masuk, nggak ada pulaunya, nggak dimasukin. Pulau Australia itu, Kalimantan, Ambon, Irian itu masuk semua. Dan terakhir paling atas itu Filipina. Wah, berarti Nusantara luas dulu. Berarti keterkaitan Nusantara itu dengan apa, Pak Ustadz? Maksudnya keterkaitan Nusantara nggak mencakupannya satu negara kan, Pak Ustadz? Apakah ada hubungan gitu, Pak Ustadz? Iya, dulu ada memiliki hubungan mereka itu, memiliki hubungan. Dan itu penamaan orang-orang dulu terhadap pulau-pulau yang ada di sekitar Asia Tenggara. Disebutnya gugusan Nusantara. Nusa itu artinya apa? Ada yang tahu nggak Nusa? Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu pulau. Pulau itu. Pulau. Keren deh. Nusa itu artinya pulau. Satu semua Satu Nusa. Nusantara. Pulau ya. Makanya luar biasa nih kalau kita bisa bersatu kembali ya. Satu bangsa. Sampai akhir zaman itu pasti bersatu itu. Satu bangsa. Bangsa Sam. Mudah-mudahan. Hah? Satu bangsa, bangsa Sam. Bangsa Sam. Bukan keturunan Sam bin Nuh.
Ada Ham, ada Yafid, itu orang-orang Eropa. Yafid, Ham itu orang Afrika. Kalau Sam Timur. Bangsa Sumit, Sam Timur. Ya, Sam Asia. Asia. Seperti itu, Masya Allah.